Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi bersama saya Yandri. Kali ini saya ingin membahas terkait Power Automate, tapi ini khusus untuk eh, sebagai apa ya, bantuan menyelesaikan tugas tugas di hari kedua pada pelatihan kelas digital yang level 200. Sebagai contoh, sebagai rujukan, semoga bisa dipahami. Jadi hanya khusus untuk kegiatan ini saja. Tapi tentu saja bisa sebagai latihan atau rujukan bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari terkait Power Automate. Nah, seperti apa? Jadi begini, eh, ini akan ada video video pembelajaran yang akan kita share kepada siswa kita. Tapi di dalam video itu ada dua form, dua quiz yang akan kita embedkan atau kita insertkan di dalam video itu. Jadi ketika dia menonton videonya misalnya 5 menit, menit pertama sementara menonton formnya muncul. Jadi filmnya pause, formnya muncul, dia mengerjakan soal-soal latihan yang ada di situ. Kemudian nonton lagi, nanti di misalnya menit keempat ada lagi forms keduanya. Yang saya contohkan ini ada dua forms. Nah, ketika dia selesai mengisi forms kedua, menjawabnya itu otomatis nanti akan terkirim ke email jawaban dia di form nomor 1 dan nomor 2. Hasilnya berapa dari jawaban dia. Ini contohnya simpel saja, nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu. Seperti apa langkah-langkahnya? Yuk kita langsung ke laptop. Ya, jadi di sini Bapak Ibu saya sudah login ke portaloffice.com dengan akun saya. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat forms di OneDrive, membuat forms tapi yang terkonek langsung dengan Excel yang saya simpan di salah satu folder di OneDrive saya. Panjang ya, ribet. Jadi ini. Jadi saya akan mulai dari OneDrive. Saya buka OneDrive. Di OneDrive saya akan buat, karena ini soal, saya akan buat soal. Saya pertama akan membuat dua forms dulu yang mengisi yang di dalamnya ada dua soal masing-masing. Jadi misalnya saya buat dua form. Saya buat forms for Excel sehingga setelah dia mengisi form itu akan terupdate di Excelnya. Misalnya saya namakan di sini soal 01. Create, akan terbuka form. Nah, ini soal nomor 1. Saya buat dua pilihan, buat pilihan ganda, misalnya apa nama ibu kota provinsi Maluku. Tentu saja jawabannya adalah Ambon, dan misalnya yang jawaban lainnya adalah Langgur. Oke, wajib. Misalnya ada dua soal ya. Soal pertama ini, kemudian soal kedua adalah siapa nama Presiden RI saat ini. Tentu saja adalah bukan Yandri, tapi Pak Joko Widodo. Nah, ini soal kedua. Soal kedua, ini adalah form untuk soal 01. Jadi ketika 1 menit pertama misalnya akan ada form ini muncul. Dan selanjutnya saya akan buat juga soal kedua. Saya buat sama ketika di menit-menit akhir. Saya buat soal 02. Pertanyaannya misalnya apa
makanan kesukaan Yandri misalnya. Saya sukanya tuh nasi goreng atau nasi pete, tentu saja nasi goreng. Dan yang kedua, siapa nama master trainer Microsoft yang dikenal misalnya, apakah Yandri atau Trium. Nah, ini plesetan. Nah, tentu saja jawabannya Yandri. Jadi ini dari sini saya ingin masuk ke Excel-nya terlebih dahulu, Excel dari form 1 dan form 2. Jika misalnya dia menjawab benar, saya akan memberikan penilaian. Jadi Excel 01, soal 01. Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada, misalkan, nah ini saya ingin tambahkan nilai, mungkin 001 ya, nomor 1 dan jawaban untuk nomor 2. Ini di soal nomor 1. Jadi ini saya buat sini soal nomor 1. Ini adalah totalnya. Jadi ketika dia di sini apa nama ibu kota provinsi Maluku, harusnya kan Ambon ya. Berarti ketika ini menggunakan fungsi sama dengan if, jika jawaban di sini sama dengan Ambon, tutup, maka koma, nilainya berapa? 25. Jika bukan, berarti 0. Salahnya ini sudah 0. Kemudian yang kedua, jika buka kurung ini sama dengan, karena teks berarti kita pakai ini ya, tanda petik double Joko Widodo, maka nilainya berapa? 25, kalau tidak 0. Oke, selesai. Dan ini jika benar sama dengan sum atau jumlahan dari keduanya. Oke, sudah seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk soal nomor 1. Bagaimana dengan soal nomor 2? Saya akan masuk lagi. Hal yang sama akan saya lakukan ketika di sini tapi saya tambahkan di sini soal nomor 2. Jadi ini adalah jumlahan dari kedua nilai ini. Kalau di sini berapa, di sini berapa jumlahnya. Sebenarnya saya akan input lagi soal nomor 1 di sini. Jadi ketika dia mengerjakan di 01, oh ini ada ini sama ya, saya ganti dengan ini nilai nomor 2, kemudian di sini nilai nomor 1 dan jumlahannya total. Jadi ini kalau makanannya benar, jadi seperti if ini sama dengan nasi goreng, maka nilainya 25, jika tidak 0.
Dan yang kedua juga, if jika ini sama dengan Yandri, tanda petik, nilainya 25, jika tidak 0. Oke, kita lihat dulu soalnya. Ya, Yandri dan masih ini adalah jumlah nilai 0 pertama dan nilai yang kedua. Nah, nilai 01 ini akan saya masukkan nilai dari ini, soal nomor 1, jika sudah ada yang menjawab. Dan yang ini adalah total, berarti sum jumlahan dari soal nilai nomor 1 dan seperti itu Bapak Ibu. Ini saya sudah buat, nanti tinggal kita coba. Nah, selanjutnya saya ingin buat flow. Jadi ketika siswa mengerjakan form 1, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan form 1, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan form 2, maka ketika dia terakhir mengerjakan form yang kedua, itu akan ada email yang masuk dan menginfokan tentang nilai dia dari 01 dan 02. Sehingga saya akan buat flow-nya. Saya akan masuk kembali ke Power Automate. Yang saya buat adalah saya akan create buat yang baru, Automate Crowd Flow. Jadi soal form dari video, triggernya apa? Triggernya form. Nah, kita akan mengambil form yang mana nih, karena dari form kedua, maka kita akan ambil dari soal 02. Setelah itu ketika dia setelah mensubmit, berarti saya perlu mengambil detail data-datanya di form tersebut. Maka saya ambil get response detailnya. Nah, detail-detailnya saya ambil dari mana nih? Ya, sama dari yang kedua. Soal 2 berdasarkan response ID. Nah, selanjutnya ketika saya ingin mengecek terlebih dahulu mengecek terlebih dahulu data dari soal 01. Apakah ada email yang sama dengan responden pengisian di waktu submit form itu? Kalau sama, maka saya perlu list dulu terlebih dahulu. Saya list rows in table. Yang mana nih tabelnya? Filenya dari file Excel, ada di OneDrive. Filenya adalah file yang pertama, soal 1 ini. Kemudian tabelnya tabel 1. Nah, di sini saya ingin table soal. Setelah itu dia akan saya perhatikan jika ada, jika tidak gitu. Jika yes, jika no, berarti itu pakai pengkondisian. Nah, jika email yang di list itu ternyata sama dengan dari responder, maka respondernya responders email ya dari get response detail. Ketika ini sama, maka apa yang dilakukan? Maka saya akan mengambil data dari, jadi dia akan ngecek
Oh, ini sama emailnya, ada yang cocok, berarti dia akan mengambil baris data dari baris itu, berarti saya akan get row dari baris dan get row dari soal nomor 1. Ini lokasinya di mana? Ada di OneDrive Business seperti biasa, di OneDrive, library-nya, kemudian filenya yang mana? Dari get row soal nomor 1. Ini selanjutnya tabelnya yang mana? Tabelnya tabel 1, di kolomnya email ya, email. Oke, nah jadi ini sudah diambil nih datanya, ini sudah diambil datanya. Kemudian ya Pak, kan saya akan update biar diisi di sini. Berarti saya up ini sudah, berarti sekarang saya dari Excel saya update row baris yang mana? Update row tapi yang kedua. Saya update tabelnya tabel 1, di kolomnya saya berdasarkan ID saja, menurut ID karena akan lebih valid yang sama dengan ketika di submit. Jadi akan dilihat, jadi ketika di submit ini respon ini yang kedua, jadi ketika di submit berarti yang akan dilihat juga baris yang kedua. Saya akan update dia, update. Yang diupdate adalah apa nih? Yang diupdate adalah soal nomor 1 di sini akan diupdate. Berdasarkan apa? Berdasarkan get row soal nomor 1 di kolom soal nomor 1 total kolom ya, ambil nilainya di sini ditaruh di sini seperti itu. Oke, selanjutnya jadi ketika ini sudah ditaruh di sini, otomatis totalnya akan berubah, ini akan dijumlah. Selanjutnya ketika ini sudah diupdate, saya akan mengambil baris ini. Saya akan mengambil baris itu, tapi get row lagi, tapi baris kedua. Bukan baris kedua, tapi data yang soal kedua. Itu adalah di OneDrive Business. Dia OneDrive, filenya yang mana? Tabel 1, kolomnya berdasarkan ID saja, karena ini di baris di Excel yang kedua yang sesuai dengan submitan dari form pertama, dari form kedua yang disubmit. Jadi kita berdasarkan ID saja. Setelah itu, setelah diambil barisnya, maka kita kirim email. Send an email dia kepada siapa? Pakai dynamic content kepada yang mengirim. Ketika mensubmit nilai siapa nih, nilai nama dari Petrosono 2 ya, nilai nama. Oke, nilai Anda adalah kuis pertama
pertama dapat berapa? Kita ambil dari soal 02, get row soal 02, tapi di bagian nilai 01. Kemudian kuis 2 itu adalah nilai 02. Kemudian total. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba save. Kita tes manual. Oke, kita akan submit tugas nomor 1. Ambon dan Jokowi itu harusnya saya dapat 100 nih. Yang kedua, review nasi goreng banyak. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan form kita, flow kita. Oke, apply to each. Di sini kondisinya false. Ya, true. Ketika true, tapi tidak bisa update. Oh, karena tidak ditemukan ID 3. Nah, karena di sini belum terupdate ternyata. Tunggu beberapa saat. Sudah dapat 50. Nah, ini sudah. Nah, oleh karena itu yang kita butuh sebenarnya ini ya, sampai tulang. Ini sudah ada, kedua-duanya sudah ada, jadi harusnya sudah bisa. Jadi nanti kalau ini jadi, nah kita tambahkan detail. Oke, 100. Jadi ini kita perlu tambahkan delay sekitar 2 menit. Delay, nah, sekitar 2 menit agar mengurangi kemungkinan tadi soal Excelnya belum muncul, ya belum terupdate di Excelnya, tapi flownya sudah berjalan, sehingga kita perlu membuat delay biar dia menunggu dulu 2 menit, dipastikan semua sudah terupdate Excelnya, baru dia jalan flownya. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga ini membantu dan semoga Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat.